Siapakah tokoh-tokoh yang ada di dalam Suluk Hidayatullah ini adalah Resi Hidayatullah yang juga menamakan dirinya sebagai Resi Guro Yuswatanu. Guro itu besar, Yuswa umur, Tanu kalau saya mencoba mencari makna kata itu, kata tanu biasanya dipakai oleh kaum pedesaan yang petani. Pemirsa Jawa Baru Channel, selamat berjumpa kembali. Kita berharap saya dan semua pemirsa dalam keadaan sehat walafiat, bebas corona yang terjangkit dan sudah almarhum mendapat surga abadi, yang masih dalam perawatan segera mendapatkan kesembuhan. Amin. Kali ini channel Jawa Baru masih akan membicarakan khasanah sastra Jawa lama. Kali ini kita akan mengupas salah satu naskah teks, namanya Suluk Hidayatullah. Suluk di sini bukan suluk dalam pedalangan yang berupa odo-odo dan sulukan, bukan. Tapi suluk adalah salah satu khasanah sastra Jawa yang berbicara tentang spiritualitas Jawa. Serat-serat suluk berkembang di tanah Jawa ini sejak Islam mulai berkembang di tanah Jawa ini. Salah satunya Suluk Hidayatullah. Dalam teks ini tertulis, munika serat kina sampun boten kasumerepan ingkang ngarang. Jadi penulisnya anonim. Kula wedalaken kangge nambahi pepaing serat-serat Jawi. Jadi cetakan yang pertama tahun 1958, penerbit Sumodijaya Mahadewa di Yogyakarta. Jadi yang menerbitkan itu mengakui bahwa dia bukan pengarangnya, dia hanya menemukan satu teks surat Suluk Hidayatullah dan akhirnya diterbitkan. Ya. Jadi suluk sekali lagi bukan suluk pedalangan, tapi suluk yang berisi tentang kaidah-kaidah spiritual. Suluk Hidayatullah ini hanya terdiri dari dua pupuh, Asmaranjana dan Mijil. Asmaranjana terdiri dari 28 bait atau 28 podo, dan pupuh yang kedua Mijil 22 bait. Jadi semuanya hanya 50 bait tanpa kata pengantar, tanpa ISBN. Jadi ini hanya pandemen khasanah sastra Jawa yang mendokumentasikan, menerbitkan. Siapakah tokoh-tokoh yang ada di dalam Suluk Hidayatullah ini adalah Resi Hidayatullah yang juga menamakan dirinya sebagai Resi Guro Yuswatanu. Guro itu besar, Yuswa umur, Tanu kalau saya mencoba mencari makna kata itu, kata tanu biasanya dipakai oleh kaum pedesaan yang petani. Kalau projo itu untuk para panggreh pamong projo, dwijo untuk para guru, tapi kalau tanu umumnya para petani, artinya masyarakat, anggota masyarakat biasa. Guro Yuswatanu ini ada di pertamaan Sonyo Pringgo. Sonyo Pringgo itu mana? Kita akan bahas nanti berikutnya. Di gunung namanya Gunung Argosingup.
Argosinup. Kemudian di Gunung Argosinup itu dia tinggal di Gua Pameleng. Tafsirannya dalam nanti. Ini adalah diskusi antara Resi Hidayatullah atau Resi Guro Yuswatanu ini dengan cucunya, namanya Joko Prawito. Joko Prawito ini berasal dari negeri Jabaniyah. Kalau dalam pepayangan mungkin dari Ngatasangin atau dari Tanah Sabrang atau dari luar. Ada semacam ajaran oleh Resi Guro Yuswatanu ini kepada cucunya yang berisi, salah satunya berisi 10 keutamaan yang harus dimiliki oleh seorang muda yang sedang belajar mengkaji, mencari dirinya sendiri. 10 itu 10 pengetahuan dasar. Itu adalah satu, ngelmu sahadat. Sahadat itu adalah ungkapan iman, kepercayaan, keyakinan. Harus punya keyakinan terhadap siapa yang disembah. Itu ngelmu sahadat. Kemudian yang kedua itu niat yang dilaksanakan. Yang ketiga adalah iman. Iman itu kalau didefinisikan memang setiap orang bisa mendefinisikan iman. Ada yang mengatakan iman itu kalau tanpa perbuatan ya kayak tong kosong berbunyi nyaring, kayak lonceng yang gemerincing. Nah, ya, maka itu harus punya iman, keyakinan. Dan iman tidak selalu bisa dibuktikan dengan kasat mata. Kadang-kadang bukan tidak rasional, bukan irasional. Iman adalah mencakup satu konsep suprarasional, bukan irasional tetapi suprarasional. Kemudian yang keempat adalah laku tapa atau laku prihatin. Artinya untuk menjadi orang yang utama, orang yang bijak itu memang ya harus dijalankan, dipelajari. Maka ada pepatah, ada cakepan yang terkenal, ngelmu itu kelakone kanthi laku. Lakunya dengan prihatin, dengan belajar, dengan ya laku prihatin. Kemudian yang kelima, ikhlas hati. Ikhlas itu tidak selalu ringan loh ya. Konsep ikhlas menurut saya, ikhlas itu berat. Ikhlas itu kadang-kadang mengandung tidak rela tetapi tetap diberikan, itu namanya ikhlas. Dan itu korban. Itu korban. Kemudian yang ke-6 itu adalah sholat. Ini bagi yang muslim, muslimah. Karena kita bicara umum, ya bagi yang berkeyakinan lain mesti juga kelima hal tadi juga harus dijalankan dengan peribadatan sesuai dengan keyakinan yang dipeluknya. Kemudian semangat hidup. Semangat itu bukan hanya berjanji ya saya semangat. Semangat hidup itu adalah mau bangkit di saat jatuh. Karena apa? Keutamaan orang itu bukan terletak tidak pernah bersalah atau tidak pernah berdosa, tetapi bagaimana orang setiap bersalah mampu mengakui kesalahannya, mohon maaf kepada sesama, mohon ampun kepada Tuhan dan bangkit lagi. Dan mungkin akan terjadi lagi kesalahan bahkan yang sama. Tapi kalau disadari lama-kelamaan nurani itu akan lebih halus. Kemudian pengetahuan tentang kematian. Bahwa kematian itu pasti datang. Meski tak
tahu hari atau jamnya pasti. Nah, untuk apa? Dan kematian itu bukan akhir dari semua, dari kehidupan ini. Bahwa ada paham sesudah kehidupan ini, ada kehidupan yang kekal, yang baka. Ini fana dan sana baka. Maka selama hidup ini juga, bagaimana memaknai hidup, membagi hidup, bukan hanya mengabarkan, menjadi kegembiraan bagi orang lain, tapi kedatangan kita bisa menggembirakan dan menjadi kegembiraan itu sendiri. Itu lalu kita punya konsep kematian, bahwa manusia itu ada yang dituju. Kemudian yang ke-9 tentang konsep neraka. Pengetahuan bahwa kita akan ngunduh wong pakarti. Resi Guru Yuswatanu memberikan perlu bahwa neraka itu ada, bahwa tuaian hasil hidup kita di dunia itu ada di kelak, tergantung kita menjalani kehidupan. Dan yang ke-10 itu pengetahuan tentang surga abadi, kebahagiaan yang kekal, yang mulia, yang sebenarnya belum bisa digambarkan, dan itu prerogatif Tuhan. Dan siapakah yang berhak dan berwenang membawa kita ke surga dan neraka? Itu bukan saya, bukan si A, bukan si B, bukan guru agama, tetapi Tuhan yang punya hak prerogatif. Maka kalau ada orang yang mengatakan, kalau ini kamu kecemplung neraka, emangnya kamu yang punya neraka? Emangnya kamu yang punya surga? Kok bisa menentukan itu semua? Nah, ini yang harus kita jalani sebagai 10 keutamaan yang diajarkan oleh Resi Guru Yuswatanu kepada cucunya. Cucunya ini dari negeri Jabaniyah, masih perjaka, perwira, bijaksana, tampan, saliring sastra wus putus, semua pengetahuan sudah pinter, sudah mumpuni. Paranjene maksih pinardi masih mencari kaweknyan dening kang. Dia masih mencari. Maka coba saya akan mengidungkan salah satu bait pupuh pertama Asmaradono, bait atau pode yang ke-5. Parandene maksih pinardi, kaweknyan dening kang eyang, pinrih punjula ing ngakeh, tuwin ingkang para siswa manguyu yang jejanggan, wus sami pepak sadarum sang pandita hangandika. Jadi Joko Prawito itu meskipun perwira, bijaksana, tampan, segala macam ilmu sudah lulus dan pandai dalam ilmu agama, paranjene maksih pinardi, kaweknyan dening kang eyang. Jadi masih mencari, bertanya kepada kakeknya agar apa? Agar lebih utama, agar ada peningkatan. Pinunjul ngakeh tuwin ingkang para siswa, bersama dengan para siswa yang lain. Ternyata di sana bersama dengan para manguyu, jajanggan, tantrik,
semua bersama-sama untuk ikut. Sesudah semua lengkap hadir, lalu sang pendeta tadi menjelaskan seperti 10 poin yang saya katakan, yang sudah saya jelaskan tadi. Dan 10 poin itulah yang disebut pohon keutamaan, witing kautaman atau pohon keutamaan sebagai pegangan. Apakah dengan pohon keutamaan itu sudah semuanya berjalan lancar? Oh, pasti banyak kerikil tajam, banyak halangan, banyak kendala. Dan kendala-kendala itu akan kita bicarakan untuk di episode berikutnya. Sekian para pemirsa Jawa Baru Channel. Perkenalan kita dengan suluk Hidayatullah ditulis oleh NN yang ditemukan tahun 1958. Terima kasih. Salam sejahtera.